warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Haji Ilman Nafi'a, Magister Agama, dan teman-teman kelas A3 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah dengan judul Islam dan Kesetaraan Gender. Sebelum kita lanjut, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ibu Devi Oki Aryani. Yang kedua, Ibu Evi Juwaini. Yang ketiga, Bapak Muhmis Marudin. Yang ketiga, Ibu Sulistiawati. Baik, langsung saja kami sampaikan tentang makalah Islam dan Kesetaraan Gender. Pendahuluan, latar belakang. Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan. Islam pernah mentolerir adanya perbedaan atau perilaku diskriminasi antar manusia. Yang umum menyatakan bahwa Islam secara tidak telah menekan kaum perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan bahwa lelaki dan wanita sama derajat dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama, hanya saja peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing. Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak mufasir tekstual menilai bahwa Al-Quran memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki dibanding perempuan. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengertian gender? Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Dasar dalil kesetaraan gender dalam Al-Quran. Apa saja prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran? Apa penyebab munculnya ketidakadilan terhadap perempuan? Pengertian gender. Pengertian gender dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, seks atau gender diartikan sama, yaitu jenis kelamin. Handayani dan Sukiyati 2003. Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria, baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Menurut Helen Tierney, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Kemendagri nomor 132/1, gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Mufidah 2008. Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana harusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana akses terhadap hak atau peluang tidak dipengaruhi oleh gender. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan memiliki atau yang sama persis. Hak tanggung jawab dan peluang perempuan, laki-laki, transgender, dan orang yang beragam gender tidak akan bergantung pada gender yang ditetapkan saat mereka lahir. Contoh kesetaraan gender di rumah.
Bagi pekerjaan di rumah secara merata di antara semua jenis kelamin dalam sebuah rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga dibebankan kepada perempuan. Contoh lain upah sama untuk pekerjaan yang sama. Memberikan kesempatan semua gender untuk dibayar dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara tanpa memandang gender. Dasar dari kesetaraan gender tentang hakikat ciptaan laki-laki dan perempuan terdapat dalam surat Al-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat 13, intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi, serta kasih dan mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan, serta mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling tinggal balik antara laki dan perempuan. Dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya. Tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat ayat 95, surat An-Nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 97, surat At-Taubah ayat 71, 72, surat Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menunjukkan baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan beriman, bertakwa dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi, intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah adalah sama, dan yang membuat tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaan. Prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Tercantum dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah fil al-ard ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 dan dalam Quran Al-Baqarah ayat 30. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal. Tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis semua ayat, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif. Perempuan dan laki-laki sama berpotensi meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan secara khusus dan dalam tiga ayat, yakni Al-Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124 dan An-Nahl ayat 97. Penyebab munculnya ketidaksetaraan terhadap perempuan. Pertama, implementasi yang salah satu dari ajaran agama tersebut yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi dan yang patriarki. Mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan. Kesimpulan. Pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendiskreditkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki merupakan salah satu hal yang tidak dapat diterima. Muncul perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan adanya pemahaman keliru dari keberadaan teks suci Al-Quran dan adanya konstruksi sosial masyarakat yang menginterpretasikan teks suci Al-Quran secara tekstual. Islam melalui Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia.
Hal mendasar yang menjadi pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan menurut Islam adalah terletak pada kualitas iman dan takwanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.